Jelang debat perdana, warga Jakarta berharap para kandidat kepala daerah bisa memberikan solusi konkret bagi persoalan klasik Jakarta seperti kemacetan lalu lintas dan polusi udara demi Jakarta menjadi kota global. Yang dicari sebenarnya adalah program kerja dan integritasnya, dan harapannya semoga siapapun nanti yang memimpin tetap membawa semangat kolaborasi sehingga Jakarta ini bisa jadi next level international city gitu ya. Siapapun itu nanti harapannya orang yang memimpin adalah orang yang bersih, orang yang jujur gitu, dan tulus gitu ya, dan melihat dari sisi sosial gitu, tidak hanya mengatur dari sisi sisi elit, artinya ada pemerataan di semua level masyarakat gitu. Kalau aku sih ya lebih seperti kayak Jakarta lebih bagus lagi, mulai dari programnya, terus juga kalau bisa kemacetan, padatnya penduduk tuh lebih dikurangin lagi, mungkin dengan memperbanyak transportasi umum, mengurangin kendaraan-kendaraan pribadi, itu aja sih Kak. Karena kan polusi Jakarta kayaknya lebih tiap hari lebih meningkat gitu. Untuk kedepannya mungkin gubernur mungkin bisa mengatasi kemacetan Jakarta sih Mas, itu terpenting. Yang kedua, mungkin perbanyak taman-taman kota di Jakarta sendiri karena mungkin udah cukup padat, panas, dan banyak polusi di Jakarta. Itu saja sih. 3 pasangan calon mengaku telah siap mengikuti debat perdana Pilgub Jakarta yang akan digelar Minggu malam dengan tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menuju kota global. Ide dan gagasan dari ketiga pasangan calon dinanti oleh warga Jakarta. 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024 mengaku telah siap mengikuti debat perdana Pilgub Jakarta yang akan digelar pada Minggu malam, 6 Oktober 2024 di panggung debat JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketiga paslon yakni pasangan Ridwan Kamil Suswono, paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana, juga pasangan Pramono Anung Rano Karno menyatakan telah siap beradu gagasan seputar penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Paslon nomor urut 1 RK Suswono yang menamakan dirinya pasangan Rido menyatakan siap beradu gagasan dengan 2 kandidat lainnya. Pasangan Rido bakal menawarkan berbagai ide dan gagasan dalam membangun kota Jakarta, senada dengan jargon paslon Rido, yakni Jakarta Baru, Jakarta Maju. Keduanya mengaku siap berdebat dengan tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menuju kota global seperti yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Dan juga menjadi kota global yang maju ya, dengan karya inovatif ya, berkeadilan dan sejahtera. Itu kan visi Ridho ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu sebagai kota global pasti diperlukan sumber daya manusia yang mengiringi bagaimana tantangan kota global ke depan. Kota global ke depan tentu saja tidak lagi berbasis ke industri ya, tetapi lebih kepada ekonomi kreatif. Saat menggelar acara belusukan di daerah Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 3 Oktober lalu, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyatakan dirinya dan pasangannya Cawagup Kunwardana tidak memiliki persiapan khusus menjelang dilaksanakannya debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Dharma mengklaim jika tema debat perdana kali ini telah sejalan dengan program-program kerja yang dijanjikannya selama masa kampanye, yakni memberi solusi dari berbagai permasalahan di ibu kota Jakarta dengan memperbaiki bagian akar penyebabnya, yakni sektor ekonomi. Persiapan khusus tidak ada. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu bagian daripada yang perlu hal yang menjadi perhatian fokus saya. Gak ada yang lain kok. Jadi kalau kita learning by doing, maka semua akan menjadi mudah. Kalau bukan berangkat dari hati, mikir apalagi diajarin orang, maka omongannya akan menghafal. Makanya mari belajar, semuanya berangkat dari jiwa. Pak. Menanggapi tema debat perdana di Pilkada Jakarta, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan akan menjadikan kota Jakarta masuk ke dalam 50 besar kota global dari peringkat sebelumnya Jakarta di posisi ke-74 dari 156 kota di dunia menurut Global City Index 2023. Untuk mewujudkannya, menurut Pramono, aktivitas bisnis di Jakarta harus bersikap terbuka yang didukung oleh kebijakan politik.
Perbaikan teknologi yang transparan juga menjadi modal penting bagi Jakarta untuk bisa masuk ke dalam 50 besar kota global. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, aktivitas bisnisnya harus terbuka dan jelas. Sumber daya manusianya harus diperbaiki. Harus ada dukungan politik. Harus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teknologinya juga harus diperbaiki. Dan yang berikutnya adalah semuanya harus transparan. Sehingga dengan demikian untuk menjadi kota global itu ada ukurannya. Dan saya yakin kalau ukuran itu bisa dipenuhi, Indonesia mudah-mudahan menjadi di atas average. Average-nya kan sekitar 70 dari 154. Menjadi nomor 50 aja udah luar biasa, ya. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyikapi janji-janji politik para Cakada Jakarta selama masa kampanye. Menurut Yayat, nantinya seluruh janji kampanye para kandidat gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan masuk ke dalam RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan itu harus direalisasikan selama masa 5 tahun kepemimpinannya. Kedua, kita juga harus lihat kira-kira ini bisa dijalankan atau tidak. Karena sekali lagi, contohnya mohon maaf ya, ada misalnya kandidat mengatakan, ini saya tidak mengkritisi, ingin membangun Jakarta sebagai kayak Dubai. Jadi gubernur itu kan 5 tahun. Kemudian pertanyaan berapa ruang fiskal Jakarta? Jadi kalau misalnya kita tidak paham berapa sebetulnya kapasitas anggaran Jakarta itu kalau janji terlalu tinggi, uangnya dari mana? Ingatlah sekarang dengan status bukan sebagai ibu kota, Jakarta itu harus bekerja keras untuk memaksimalkan pendapatannya. Gagasan apa saja yang akan dilontarkan para kandidat saat debat perdana untuk makin menguatkan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global? Apakah janji-janji mereka akan realistis dan bukan sekedar gimmick kampanye? Karenanya kita harus kawal bersama debat perdananya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.